Marshall sudah bergerak ke tengah. Jadi, Sabar Kingdom, are you ready? Alter Jam, are you ready? Oke, kalau itu MPL Arena, pada suaranya. Oke, dan itu Marshall kalau udah game startnya ikonik banget ya. Betul, itu namanya Marshall Man. Marshall Man, oke. Danang Man kemarin. Wow, tertarik. Oke, tertarik sudah. Nino masih sempat untuk kabur dari tersebut, tapi ada Versik yang mencoba untuk bisa mendapatkan satu poin pertamanya Nino. Itu dia. Itu dia. Sprint nggak bisa menjadi satu jawaban saat terkejar oleh Link. Dan sesuai dengan apa rotasi yang kita baca dari early game, sesuai juga dengan apa yang sudah kita mention sebelumnya bahwa di 1.30 Versik akan mengancam ke arah gold lane. Nino yang kali ini harus merasakan apa yang dirasakan oleh Skylar di early game yang pertama tadi. Walaupun pertukaran udah terjadi ya, Nino ditukar dengan adanya turtle yang bisa di-secure oleh alter ego. Dan ini dia Talents Prediction. 2 melawan 4. Oke. Ya, seenggaknya hari ini kayaknya Pak Pulu gak diteriakin. Ada B diteriakin juga B. Weh, Goni menyusul Arashi. Luar biasa sekali Goni langsung berada di puncak klasmen ya. Kenapa saya nyelip di sana ya? Itu pertanyaannya. Kalau saya sudah pasti paling kanan Mbak. Salah mulu kan saya. Ya anyway, early game yang berjalan dengan flawless dan turtle yang didapatkan oleh alter ego menunjang bagaimana EXP yang akan mengungguli perlahan-lahan. Astra recall-nya tadi gak kena karena siapapun, tapi ada flicker yang udah dikeluarkan oleh Naomi dan mereka semua mundur teratur. Disiplin banget ya, mereka bermain cukup sabar dan Versiknya juga masih mencari leveling yang diinginkan. Tapi Rasi satu buah gold crab diamankan oleh Rasi dengan Astral recall-nya. Udil bahkan berfokus dan nutup damage-nya dengan sebuah arcane bolt di sana. Oke, Naomi perlahan ingin maju ke bagian depan dengan satu Bloodhound yang bisa saja dia keluarkan tapi tidak terkena ke arah siapapun. Yang menarik adalah Naomi membawakan Quantum Charge. Jadi akan ada movement speed tambahan setelah dia mendapatkan Bloody Hand. Mungkin untuk escape, karena seperti yang kita tahu kalau misalkan Franco ini kan maksain team fight. Dan ketika dia udah gak punya ultimate kan gak ada escape ability lagi kalau misalkan flickernya gak ready. Jadi basic attack adalah penyelamat untuk Naomi. Ya langsung kabur ya pakai Quantum Charge dan kali ini teror dari Astral Recall yang dikeluarkan oleh Rasi udah mulai harus diwaspadai juga. Dan RRQ masih mencoba untuk bersabar terlebih dahulu sedikit demi sedikit. Tapi Astral Echo membuka visionnya mengecek area rumputan namun masih belum ada siapapun yang luput dari pandangan Rasi. Oke, Rasi berhasil untuk membuka setidaknya vision di area tersebut. Tidak perlu terlalu maju ke bagian depan, tapi Naomi perlahan ingin mendapatkan pergerakan dari Nino dengan satu Iron Hook-nya. Oke, early-nya bakal ditutup damage-nya dengan adanya Skylar yang memang sekarang sudah mulai dibabysit oleh Naomi-nya. Dan Versik sebagai Link, ini adalah tipikal hero yang scaling. Jadi butuh banget waktu dan item tapi sekarang. Oke, turtle-nya sedikit lagi yang tersisa. Banana lompat ke bagian depan, ada penalti zone tapi turtle-nya masih berhasil diamankan pula oleh Sally Boy. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi di area tersebut. Ada satu lagi type of blade tapi Sally Boy berusaha untuk bisa pergi dari tersebut dengan satu decimen yang udah dikeluarkan Versik. Masih berhasil pergi, ada flicker yang dikeluarkan oleh Clay. Berbuah manis untuk RRQ tapi sekarang ditembak pula Clay. Masih berhasil kabur, masih berhasil pergi. Dan ini adalah ada Valentina ya, flickernya bisa buat pick off tapi... Iron Hook-nya, flicker ke bagian belakang, Bloodhound by lenyap. Itu Clay hampir juga ketembak Astral Recall. Itu hampir aja dia bisa ditumbangkan. Tapi space ternyata juga bisa didapatkan oleh Nino di arah bottom lane. Hampir juga bisa dihancurkan outer bottom turretnya. Ya, lagi dan lagi ya, ini urusan soal turtle dan EXP-nya. Bagaimana dengan keuntungan turtle yang didapatkan tapi untuk sekarang Nino bisa solo kill? Nino mencoba untuk langsung mengaktifkan sprintnya Nino. Masih berhasil selamat. Wah, dan ini masih ada Dewi Fortuna ya untuk Nino. Tapi Naomi masih mencoba untuk melakukan adanya zoning out. Walaupun Sally Boy mencoba untuk mengusir mundur apa yang sudah dilakukan oleh Skylar. Sehingga kali ini RRQ terlihat dengan keunggulannya dengan 3 poin kill yang mereka miliki. Ya dan bahkan Versik dia ada di level yang sama dengan Sally Boy. Karena mau bagaimanapun dalam kondisi seperti ini Versik perlu level. Dan nanti setelah Versik mendapatkan level yang ke-15, damage yang akan diberikan bakal makin lebih meledak. Karena dibantu juga dengan banyaknya backup di lini belakang dari RRQ. Dan ditambah dengan Clay, real world manipulation yang selalu di-copy dari IMU. Ini membuat territorial team fight-nya jadi imbang. Ya banyak ada aerial effect-nya juga.
Dan mau lompat ke belakang pun itu Nino dan juga Zelly Boy bakal bisa dikejar dengan cukup mudah pastinya. Berkali-kali flicker dikeluarkan tadi untuk bisa melakukan adanya follow up dan Banana. Ini yang bisa juga ciptain momentum dengan banyaknya efek sisi yang dimiliki oleh RRQ kali ini. Oke. Naomi ketembak. Hampir aja Iron Hook-nya tadi mengenai ke arah tubuh dari Martis. Tapi di bawah ada pertempuran pula antara Nino dan juga Skylar. Tapi ditembak oleh Rasi. Wah. Astral Recall Connect. Oke, Astral Echo dibuka. Yap, dan sekarang reward manipulation. Coba lihat Naomi ingin maju mendekat. Tapi tidak bisa, bahkan sekarang Painnya join di baik. Banana berhasil langsung dilakukan, Naomi pun langsung lejam. Versing mencoba maju perlahan, tapi sedikit lagi yang bisa. Tapi ternyata turtle-nya menjadi milik dari Alter Ego. Perfect Turtle Versing masih berhasil selamat. Ya, 2 kali kontes Pai? terjadi. Retribution-nya bisa dimenangin oleh Zelly Boy. Decimate. Iya, ada Decimate tapi berhasil. Langsung mendapatkan ke arah dari Pai. Terlalu dalam ya, Pai-nya. Itu makanya aku kaget tiba-tiba. Loh, Pai dia langsung dengan split-splitnya menunjuk sebuah damage tambahan ke Clay. Tapi Clay balik lagi dia punya spell vamp. Makanya dia bakal bisa untuk survive dan Iron Hook. Waduh, Iron Hook-nya connect lagi Zelly Boy. Masih kabur dari area tersebut. Gak ada bloodihan soalnya ya. Yap. Sementara Nino di bagian bawah akankah berhasil untuk mendapatkan satu otot dan benar saja. Skylar sakit bahkan Skylar terjebak. Waduh. Tahun depan memori hampir saja membuat Rasi hilang di area tersebut. Slow effect-nya nggak sih, Aul? Lagi dan lagi ya, sisi power emang nggak terlalu banyak. Tapi gara-gara Skylar-nya hero jalan kaki, jadi dipegangin kakinya sama Rasi. Banyak banget slownya Astral Meteor, Void Crystal. Plus Astral Meteor belum lagi untuk Brody. Ada titik minusnya kan, tiap dia memberikan damage, tiap dia melakukan basic attack, dia diam kan Prof. Iya. Iya. Dia berhenti. Dan ditambah dengan Torn Apart Memory akan punya maksimum damage ketika stacknya 4. Zelly Boy, jangan bilang dia mau freeze buff. Dia akan menyerang ke dalam jantung jungle dari RRQ, Purple buff. Wah, mode offense sepertinya aktif dari Alter Ego. Waduh, 5-man team fight kah? Wah, tapi masih ada satu buah penalty zone untuk defense dari Banana. Tapi Zelly Boy masih coba untuk mengejar segi levelnya Clay. Ini tipis-tipis juga efek terrifying-nya meresahkan ya. Yap, Nino di bawah masih berhasil untuk bisa menghilangkan minion walaupun tidak bisa mempertahankan ke arah outer turret. Dan split push mungkin menjadi jawaban juga di mana ada satu cutting minion yang dilakukan oleh Versik dan Zelly Boy. Bahkan Pai kali ini bakal coba untuk jump in. Waduh, Pai-nya sendirian dong langsung saja mencoba untuk mengusir mundur beberapa player yang dimiliki oleh RRQ itu sendiri. Coba lihat ada 2 Jellyman loh di situ. Ya, itu refleks yang sangat-sangat cepat dari Clay. Dan Zelly Boy imun terhadap Iron Hook. Mortal Coil Yap. menyelamatkan pergerakan Zelly Boy. Nah itu dia, walaupun ada efek suppress dari bloodihannya, tapi tidak dengan Iron Hook. Ini masih termasuk efek sisi dan itu bisa di-immune. Dan flickernya pun akhirnya terbuang dari Naomi tanpa bisa mendapatkan Zelly Boy yang menjadi targetnya. Dan ini menjadi informasi untuk Alter Ego. Mereka bakal coba untuk bermain lebih ofensif lagi dengan adanya hero-hero range dan efek slow yang mereka miliki. Dan ini dia minusnya ketika melakukan sebuah pergerakan freeze terhadap Purple buff. Tapi mereka nggak main ofensif dan Skylar. Oke, Skylar terjebak. Ada 2 orang di area tersebut. Skylar! Hilanglah sudah namun mendadak. Udil pun diserang, tapi langsung dikeluarkan. Pai-nya mencoba untuk bisa mendapatkan lagi pergerakan Versik. Tapi Versik kehabisan energi. Wah, energinya udah mulai habis dan dipaksa untuk recall terlebih dahulu. Walaupun memang Versik ini belum ke takedown sama sekali. Dan nantinya di saat kontes Lord ini akan menjadi pertanyaan. Karena 2 kali kontes terjadi, retribution dari Zelly Boy yang lebih bisa nge-secure turtle tersebut. Masalahnya Oke. udah ada beda 2 level sekarang. Iya. Dan versi ketinggalan untuk sekarang menuju ke arah Lordnya. Oke, Zelly Boy masih berada di dekat dari Lordnya Banana. Terlalu dalam masuk Banana yang berhasil langsung dilakukan. Tapi Iron juga tadi gak kenakan siapapun. Versik jadi usir mundur sedikit lagi. Epithesia Versiknya masih berhasil mempertahankan diri. Tapi sedikit lagi membuat Versik pun harus pergi dari tersebut dengan satu TP Soplan. Tapi coba lihat Pai-nya mendorong sampai ke belakang. Iron gak kena karena siapapun. Dan sekarang Lordnya menjadi milik dari Alter Ego. Ini Pai-nya nahan lama banget dan fokus dari Versik ini mau coba untuk ngejar Nino tapi Nino-nya ditempelin sama Pai. Beda objektif. Yang Aha. pertama, objektif dari Alter Ego adalah memaksakan Link yang ngeluarin ultimate. Aha. Beda sama RRQ yang targetnya adalah point kill atau Lord. Makanya, kalau misalkan kita kilas balik di teamfight Lord barusan, Versik bener-bener kena poke damage banyak banget. Dan dengan keunggulan gold saat ini, membuat Versik harusnya bisa lebih unggul secara Udil. damage. Oke, Udil.
terlalu depan, Ya. terlalu terbuka. Dan banyak jadi banget Lord resource. Giveaway, terlalu banyak resource. Jadi Lord Giveaway, jatuhnya RRQ dikasih waktu untuk farming lebih lama lagi. Oke, tadi banyak banget research yang keluar ya untuk bisa menumbangkan sosok Udil untuk pertama kalinya. Dan Lord masih coba untuk dipertahankan terlebih dahulu, ditahan dulu nih ya di dalam satu inner turret yang sekarang juga sudah runtuh. Mengingat satu outer turret itu benar-benar di defense mati-matian oleh RRQ. Walaupun di atasnya ini udah mulai kedorong nih. Dan power split push mungkin yang sekarang udah mulai dilakukan oleh Versik. Mobilitas cepat, rotasi cepat. Dan ini masih belum ngejawab untuk bisa dapetin objektif-objektif yang lainnya. Ya, baik lagi. Buat sekarang masih 0 secara objektif. Hanya turret yang bisa dimainkan dengan permainan split push. Tapi Sakit banget penalti zone dikeluarkan tapi Banana terjebak di belakang sendiri. Pertempuran kembali terpisah. Di tempatnya berbeda. Naomi-nya berhasil langsung dihilangkan. Zone depan memory tapi coba lihat di bagian belakang ditembak lagi. Skylar-nya berhasil langsung dihilangkan. Clay-nya pun menjadi korban tapi Painya satu orang di bagian depan menjadi satu sosok badan begitu melindungi rekan-rekannya. Tapi Sally Boy bersama dengan 3 rekan yang lain mereka berhasil mendapatkan satu inner turret di area mid. Wah ini masih Lord pertama tadi ya. Dan sekarang menit ke-12, RRQ kembali ditekan dengan tersisa 3 base turret dan 1 inner turret di top lane. Tidak ada sisi, tapi efek slow ternyata menjadi satu power yang membuat dari RRQ sulit untuk bergerak. dan siapa sangka Pai tiba-tiba dari belakang Iya. melakukan sebuah stopper yang begitu mengerikan. Real world manipulation ini semuanya connect damage-nya. Dan Skylar yang ditunggangin sama Sir Pai. Bener-bener dikasih damage sisaan. Walaupun dalam keadaan RRQ yang power defense-nya di dalam inner turret itu kuat banget. Tapi gara-gara Pai terpecah team fight-nya jadi 2 celah di sana. Yap. Wah dan ini juga purple buff-nya milik Sally Boy benar-benar di-freeze ya. Gak akan dikasih sedikit pun farmingan Dan lihat. untuk Versik. Wah. Ini dia. Mereka mau adu-aduan, ada Banana di area tersebut. Sally Boy memberanikan diri Naomi. Udil. Ada satu Oh, immortal dapat tapi Udil. sekarang Udil dengan real world manipulation tidak bisa diganggu gugat. Wah. Pendirian di area Ini di area sama-sama tersebut. retri loh. Iya, iya, lihat bagaimana alter ego yang seberani itu untuk ngebuka banyak banget ultimate. Padahal kita tahu real world manipulation untuk team fight besar, tapi dia buka duluan. Dan memang Versik di level yang ke-15 tetap membutuhkan purple buff. Dan purple buff hanya ada satu. Di menit ke-13 kali ini Versik perlu memperhatikan dan memanage energinya agar tidak terlalu boros ketika tim fight di Wah. area Lord. Coba lihat damage lanjutan yang berjalan di dalam tubuh dari Lordnya. Boleh itu udah mulai damage-nya ya. Oke, dan Lordnya bakal coba untuk di setup walaupun teman-teman dari RRQ kali ini. Oke, tertangkap basah. Ada satu lagi Bloodhound. Painya akankah masih berhasil selamat? Pai masih berusaha untuk pergi dari tersebut. Tapi Painya sempat untuk dihilangkan. Tapi Banana pada berbeda. Sama-sama kehilangan dari XP laner. Oke, Lordnya masih coba untuk ditahan terlebih dahulu. Dan Real Waduh, Manipulation. real world manipulation membuat sebuah pergerakan ataupun sebuah ruang agar tidak ada yang bisa mendekat. Tapi Lordnya kereset, ditarik, gak kena karena siapapun. Lordnya dihajar kembali 11.000 HP tersisa di dalam tubuh dari Lord. Oke, Astral Echo-nya udah dibuka. Dan kali ini Versik masih bertengger untuk bisa melakukan adanya kontes retribution. Tapi dipaksa turun. Langsung dijatuhin kayak begitu saja tapi ditarik. Sally Boy kereset sudah Lordnya. Dan masih ada kesempatan untuk kedua tim tetap berada di area tersebut. Oh, Versik. Tapi Alter Ego masih ingin lebih. Wow, dan ini adalah sebuah kontrol yang sudah dilakukan oleh Alter Ego. Ternyata Lordnya gak dibiarin di reset. Dan Lordnya pun sekarang masih coba untuk diamankan tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan karena Versiknya sibuk ke arah purple buff terlebih dahulu. Oke, purple buff menjadi objektif utama untuk bahan bakar Versik. Ya mau bagaimanapun Versik ketika tidak ada energi, yang ada dia bakal dengan mudahnya tertangkap oleh kawanan dari Alter Ego. Terlalu banyak slow effect di depan sehingga membuat Versik kesulitan tanpa adanya energi. Dan untuk sekarang dengan purple buff ada satu metode tambahan agar RRQ bisa bertahan. Split push agar Alter Ego hanya bisa menjalankan dua laning phase-nya saja. Dan dengan posisi seperti ini RRQ harusnya bisa mengandalkan Banana untuk berada di lini depan. Tapi Versik harus pulang karena kalau tim fight-nya berempat RRQ yang bakal kesulitan. Waduh, itu dia satu best turret di area mid. Sudah hancur Painya. Langsung pasang pada ke bagian depan Udil. Real World Manipulation langsung dikeluarkan. Ninonya langsung masuk ke bagian dalam mengantarkan damage lewat heavy crossfire. Udah dia keluarkan. Sakit banget Banana pun langsung coba lihat Nino mendorong mundur mereka semua. Base-nya, Terhadap base-nya. satu base-nya. Base-nya 2-0 untuk Alter Ego. Versiknya nggak dikasih